Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari gagasan makan gratis, minum susu gratis, ini gagasannya kok plin-plan begitu kan ya. Kemarin katanya ingin bekerja sama dengan warteg ya. Kemarin juga ingin membuat dapurnya. Sekarang ya ingin bekerja sama dengan UMKM begitu ya. Ini kan aneh mereka begitu kan. Ini TKN klaim ya program makan siang dan susu gratis ya akan dibeli dari warung UMKM yang di daerah ya. Apakah benar seperti itu begitu? Jangan-jangan impor begitu gaya. Impor lagi begitu. Berasnya impor, susunya impor, sana sini impor begitu kan. Ini kan gimana begitu? Kok pelin-pelan begitu? Katanya ingin membuat dapurnya, ingin bekerja sama dengan warteg-warteg di situ begitu kan ya. Ya bisa saja. Ini menurut saya sih sebenarnya begitu. Kalau ya diberi makan gratis, susu gratis misalnya ya dari anak-anak sekolah dari beberapa juta orang ya, misalnya lewat dari daerah ya, seharusnya makan gratis itu adalah jam siang begitu kan ya. Itu masih nunggu ya, bisa saja jam 5 sore begitu makannya. Karena apa? Karena nasinya masih belum datang. Desa-desa yang kemudian terpencil di situ apakah masih masuk di situ begitu kan ya. Kalau nasinya itu adalah nasi misalnya dari daerah turun ke desa-desa yang terpencil begitu kan ya. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Bisa saja nanti bisa ya basi. Bisa saja sudah rusak dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Ini tidak efektif di situ. Kalau membuat dapur ya butuh memberapkan dana berapa juta di situ begitu kan. Ya miliaran di situ begitu. Kalau bekerja sama dengan warteg, apakah warteg akan menyediakan ya mobil yang harus kita bagikan ya sana sini begitu kan? Apakah dari pemerintah? Ini kan masih dalam nuansa konsep begitu di situ begitu. Itu pun nasinya kalau tidak terlambat ya. Kalau di daerah-daerah itu jam 2, jam 3 itu kan sudah pulang anak-anak SD begitu kan. Sedangkan misalnya diantar jam pagi misalnya begitu kan ya. Ya, desa terpencil sudah dari beberapa kecamatan sudah berapa sekolah di situ begitu kan. Itu kan tidak efektif. Saya rasa tidak efektif seperti itu begitu. Dulu itu ada kalau nggak salah ada program bagi-bagi biskuit di situ begitu kan. Ternyata juga tidak efektif di situ begitu. Dan pada akhirnya banyak muncul spekulasi begitu. Saya kira ini tidak efektif begitu kan ya. Walaupun sudah banyak mengatakan ini bagus sana sini begitu. Bisa saja nanti ya buang-buang anggaran saja begitu. Bahkan ya TKN mengklaim ya program makan siang susu gratis akan menggerakkan perekonomian katanya ya. Ini sebenarnya bagus kalau menggerakkan perekonomian apalagi bekerja sama dengan UMKM ya. Mana mungkin bahan bakunya dibeli dari UMKM. Indonesia memiliki ketergantungan impor susu yang sangat tinggi, yakni mencapai 74% dari total kebutuhan susu nasional. Bayangkan, susu saja sudah impor. Bagaimana mungkin UMKM memproduksi jutaan susu di situ dengan alat yang kurang maksimal, dengan alat yang terbatas di situ, begitu kan? Itu kan sudah jelas mereka begitu kan. Apakah UMKM punya perusahaan pabrik? Ya, pabrik susu. Itu kan semuanya kan impor di situ begitu. Kalau ujung-ujungnya impor sana sini begitu kan. Ya, mending ngapain kita harus membuat program seperti itu begitu. Ini kan membutuhkan berapa? 450 triliun katanya begitu ya. Itu satu hari 1 triliun. Satu hari 1 triliun dibagikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu. Saya kira sebagai bentuk di situ saya kira bagus sih sebenarnya begitu kan ya. Kalau dengan alasan ingin dengan alasan agar terjaga stunting dan sebagainya, bukan seperti itu begitu kan. Justru yang paling masuk akal itu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Membuat puskesmasnya, membuat pendidikannya di situ begitu. Bagaimana guru itu diberikan tambahan gaji dan sebagainya. Itu yang paling efektif ya, yang dilakukan oleh dari program Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ini TKN ya klaim ya program makan siang dan susu gratis akan dibeli dari warung UMKM ya di situ. Jelas-jelas mereka. Jadi artinya kok sekarang kan masih dalam nuansa konsepnya bagaimana, kalau memang terjadi apakah ini sebuah janji saja, masyarakat bisa menilai ini semua begitu kan.
Bahkan ini Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Yaping Fanta Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Suci Suaib ya Seno mengklaim bahwa program makan siang susu gratis yang dibawa Prabowo bisa membuat warung-warung di daerah laku. Sebab bahan-bahan makanan dan susu akan dibeli dari UMKM masing-masing ya. Yang menjadi pertanyaan ini susu apa coba bayangkan ya. Apakah susu Indomil, apakah susu berbagai susu kan macam-macam di situ begitu kan. Jadi saya kira ada butuhlah begitu label di situ begitu bahwa satu ya harus diteliti apakah ini susunya akan akan kalau diminum oleh anak-anak akan semakin sehat atau justru sebaliknya begitu kan. Atau semakin batu-batu atau apa begitu. Itu harus ada penelitian yang secara konkret di situ. Bukan soal harus bagi-bagi sana sini, semua orang bisa begitu kan. Bagi-bagi ini, bagi-bagi itu bisa begitu. Ya, karena ada anggarannya itu. Tapi bagaimana mungkin manfaat kepada orang itu membutuhkan ya banyak di situ begitu. Karena tubuh manusia seperti anak kecil itu kan berbeda-beda di situ. Satu alergi susu, satu alergi ini dan sebagainya begitu kan. Tidak serata begitu. Kalau pemerintah memberikan secara rata, maka kemudian ya yang menjadi tuntutan di masyarakat bisa saja yang alergi-alergi itu begitu. Dia menilai pencegahan stunting harus dilakukan kepada ibu hamil dan anak-anak sekolah. Menurut Suci, ya kesuksesan Indonesia dalam menyiapkan generasi emas berada di tangan perempuan. Pasalnya, dari rahim perempuanlah anak-anak menerima pendidikan pertamanya. Kenapa tidak langsung bantuan itu kepada orang tuanya begitu kan? Misalnya, ini bantuan gratis, susu gratis ya misalnya. Kenapa tidak langsung kepada orang tuanya di situ? Ya, itu kan bagus sebenarnya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan masih multi tafsir begitu kan. Dalam artian masih belum jelas ya. Kalau bagi-bagi uang, bagi-bagi makan gratis itu jutaan di situ. Berapa juta bayangkan ya. Bahkan sementara itu Suci menyebutkan pencegahan stunting yang belum maksimal menjadi kekurangan Indonesia. Sebelumnya anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo ya Gibran ya. Bahkan ya program makan siang gratis untuk anak-anak itu mencapai 450 ribu triliun. 450 triliun ya per tahun. Bayangkan, ini dengan angka yang sangat fantastis itu, 82 juta. Wow, 82 juta anak-anak, 80 juta anak-anak dan ibu hamil. Wah, ini kan banyak banget di situ begitu kan ya. Membutuhkan 450 triliun. Bayangkan kalau ini diberikan kepada masyarakat Indonesia yang tidak mampu dalam 1 tahun, bahkan angka kemiskinan semakin turun. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu 450 triliun di situ begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan begitu kan ya, mencegah stunting itu kan sebenarnya bagaimana mereka begitu kan ya memberikan nutrisi yang baik, nutrisi yang cukup dengan cara apa ya, lewat puskesmas membagikan susu gratis di situ begitu kan, bisa saja seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira masih banyak perdebatan program ini begitu. Kalau memang Prabowo Gibran jadi, wah ini bisa saja ya konsepnya tidak akan jalan. Ya mungkin di detik-detik 3 tahun baru bisa berjalan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.